Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Pada pagi hari ini tidak terasa sudah melewati seminggu kita ada di bulan September ini. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kasih tubuh dan darah Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita ingat bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Mari kita pujikan lagu ini dengan bersungguh hati. Ya Tuhan. Sekarang kasih Yesus. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya dan kebenaran-Nya. Yes, Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkan kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku, makanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa, ku takkan lupa.
rahmat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia puaskan hasratku. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ya Ramasi Karala Mata Karala Masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau pada pagi hari ini kami seluruh sidang jemaat-Mu ada di tempat-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau, untuk memuji memuliakan nama-Mu, karena hanya inilah yang bisa kami berikan. Kami mau memuji dengan bersungguh hati dari hati kami yang terdalam untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi kami semua para pelayan-Mu, seluruh jemaat-Mu bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua urapan yang luar biasa. Kami yakin Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima mukjizat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bahwa Yesuslah kekasih jiwa kita. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku dari terbit
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan, sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan kita memang luar biasa. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Percaya itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua indah pada waktunya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Dia Sang Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, Dia adalah Yesus. Ya Ramasikar, ya Ramasikar, Ramasikar. Haleluya Yesus, luar biasa. Ya Ramasikar, Ramasikar.
hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang menang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Yesus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang menang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang menang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal hanya tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Rama Malaya Singkar, mari kita sembah Dia. Iya Rama,
Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Bapa yang penuh kasih. Anugerah-Mu tercurah buat kami semuanya Tuhan. Iya Rama Malayasi, iya Rama Takaka Ramayasi. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Mulut bibir kami hanya bisa meninggikan Engkau, hanya bisa menyembah Engkau, karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Ya Rama la 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 yase, ya Rama la yase, ya la 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 la, ya la la ma yase, ya Rama la yase, ya la 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 la, ya rimo segala segala Mama layase, iya Rama mama mama mama, iya Rama masih mata karama. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Kau adalah kepala gereja, Kau adalah gembala yang baik. Kau yang selalu mempertahankan hidup kami, Engkau tetap tabah, tetap kuat dalam pergumulan menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk hari Sabat yang Kau berikan kepada kami, untuk kami rayakan bersama-sama pada pagi hari ini. Ampuni segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu sepanjang sepekan. Basuh kami dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Terimalah pujian penyembahan kami yang begitu sederhana Bapa. Dan Kau sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kau membuat hati kami menjadi lembut. Kami buka untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Roh Kudus mengambil alih waktu ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu lama ya tentang Dia Sanggup. Yesus Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu Roni, saya dihadiahi masker ini.
Kemarin waktu melayani acaranya Pak Samuel itu ya, untuk keperluan Pak Samuel itu agak kesulitan saya bernafas. Ini agak longgar ini Pak, cuman wah ekstra betul loh. Apalagi kalau ditambah sama ini tadi Bu Dono bilang, ditambahi kalau fish health ya, fish health. Saya bilang wah tambah Rak. Bareng nanti melihat jemaat ya. Terima kasih untuk semuanya. Shalom untuk kita pada pagi hari ini dan seluruh keluarga besar jemaat GKI Elim yang ada di tempat masing-masing yang tidak bisa menikmati ibadah tatap muka, baru nanti sore ibadah online. Kita nyanyikan pujian ini ya, lagu lama yang akan sangat membantu kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan pada Yesus Tuhan, mulialah namamu. Saya lagu lama ya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi, mari kita tambahi suara kita ya, walaupun memakai masker. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang hari ini dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita percaya ya Bapak Ibu bahwa Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Ya, hari Yes. depan kita. Apa saja yang sedang dalam Yes. pergumulan kita ya. Yesus sanggup, kasih-Nya, kuasanya sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ayan Banggo. Temanya yaitu satu kata
penundaan. Ya. Coba katakan kepada kanan kiri kita, penundaan. Ya. Penundaan. Ya. Ditunda atau penundaan. Apa itu? Ya. Sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi, tapi pagi hari ini biarlah kita disegarkan kembali oleh pembacaan ini. Ini cerita di sekolah minggu sudah ngetop ini ya. Sampai keliru-keliru bilang Sakius, keliru Lazarus, bilang Lazarus, keliru Sakius ya. Tapi nanti bisa dibaca seluruhnya, direnungkan kembali seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa firman hari Minggu ini tiap kita dengar pagi seperti ini atau saat ini untuk sangu kita dalam satu minggu atau selama perjalanan hidup kita akan sangat menolong kita. Jangan lupa nanti hari Rabu ya, sudah lupa yang khotbah, maskernya baru, itu yang diingat ya jangan ya. Yang diingat adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, termasuk pujian tadi, karena Tuhan itu hadir beracara bisa lewat pujian, penyembahan atau lewat firman yang disampaikan atau lewat doa-doa. Yohanes 11 ya, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ayatnya. Ya, tapi nek dibaca di sini kan lama, memakan waktu. Ya. Tentang Lazarus dibangkitkan. Ialah pengurapan pewahyu, hikmat wahyu, mata hati yang terang ada di tengah-tengah ibadah ini untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini ditulis bahwa Lazarus itu sakit. Marta dan Maria sudah menyampaikan kepada gurunya agar segera datang menolong. Ya, minta tolong mengirimkan utusan, sampaikan kepada Tuhan Yesus, guru mereka, guru, Lazarus anakmu yang kau kasih sedang sakit. Ya, bisa saja mungkin ini demam, mungkin dia demam yang lumayan, sampai minta pertolongan supaya gurunya datang. Tentu ini berkaitan dengan perjalanan hidup orang percaya, bagaimana tentang pergumulan doa-doa kita. Sampai hari ini mungkin ada yang sedang didapati lelah, sudah lelah karena sudah disampaikan semua kepada Tuhan, tetapi belum ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Bicara tentang pergumulan, sudah disampaikan sekian tahun. Saya memperhatikan ada orang-orang yang mempunyai jemaat yang mempunyai atau keluarga yang mempunyai pergumulan-pergumulan khusus yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Atau yang dalam waktu darurat ini, waktu kesempatan yang singkat ini sedang kita memohon sesuatu. Mungkin kasusnya seperti kasusnya si Lazarus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa di sini yang aneh, Yesus dengan sengaja setelah mendengar berita tadi, guru segera datang karena anakmu yang kau kasihi sedang sakit. Yesus dengan sengaja menunda kedatangannya. Berarti pertolongan yang dari Tuhan juga tertunda. Karena Yesus masih ada tugas lain yang harus ia selesaikan. Bisa ditafsir dengan sengaja. Tapi kali ini saya tidak menafsir seperti itu, tetapi Yesus ternyata masih banyak tugas dari Bapaknya yang harus dikerjakan. Ayat 6 dikatakan, namun setelah didengar Yesus atau didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ya, di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi dia balik ke sebuah tempat yang dia masih harus mengerjakan beberapa tugas di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut kita menolong Lazarus adalah prioritas nomor 1. Ya toh, apalagi mereka begitu dekat hubungannya dengan Yesus. Ayat 5 dikatakan di sini di ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
mestinya kan diprioritaskan. Apalagi mungkin, ini kan hamba-hamba Tuhan, pendeta, mungkin pekerja, mungkin aktivis, sudah aktif di tugasnya masing-masing dalam pekerjaan Tuhan. Mestinya akan mendapatkan prioritas. Di ayat 5 jelas mengatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kan selayaknya akan mendapatkan prioritas. Loh aku temenanan kok. Mungkin kalau bahasanya persembahan, semua persembahan, persepuluhan saya sudah kembalikan. Ya. Persembahan-persembahan lain sudah saya lakukan. Atau ada apa mungkin dari panitia kemarin mengumumkan untuk bagi sembako. Kemarin ada yang mengingatkan, sudah lama ya tidak bagi sembako lagi dari gereja. Ya ini kan, ya memang ada bantuan sih dari pemerintah, ya termasuk mereka pekerja-pekerja, ada bantuan, tetapi yang ada beberapa jemaat mungkin yang sangat menantikan. Ya, mestinya Bapak Ibu kan kita lah katakanlah miliknya, harta kesayangannya, biji matanya. Bukankah firman-Nya juga berkata, Yesus mengatakan, sebelum kita berdoa Bapa di surga sudah tahu. Ya, tetapi kenapa Yesus berkenan menunda? Ini Bapak Ibu supaya kita ini dibuat menjadi lebih dewasa di dalam mengiring Dia. Kalau masih anak-anak ya, minta apa saja baru waktu bayi lahir, gitu langsung, ini kenapa ya? Di bokongnya ada sesuatu atau mungkin dia lapar. Tapi kalau sudah dewasa itu hal-hal seperti ini diperkenan terjadi, itu perjalanan kekristenan kita. Tapi pujian tadi kan mengatakan Yesus Kristus tetap sama, kasihnya itu kemarin itu perjalanan hidup kita, perjalanan pernikahan kita, perjalanan rumah tangga kita, hari ini, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya. Kasihnya, kuasanya, janji-janjinya, covenant-nya kepada kita itu tidak pernah berubah. Kalau bahasa Jawanya itu tan ewah gingsir. Mboten nate berubah. Ya, sampai dikatakan Petrus menulis sekalipun kita tidak setia, tetapi dia itu tetap setia. Sampai dikatakan kesetiaannya itu diberikan, dilimpahkan kepada melebihi 1000 angkatan. Nah, di tengah-tengah angkatan itu ada kita. Dan kesetiaannya, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya itu turun-temurun. Tapi dalam hari ini, Yesus tidak mengambil sebuah prioritas. Tapi ini ada sesuatu juga yang harus kuselesaikan. Bahkan dalam komunikasi dengan murid-muridnya, akhirnya dia berkata bahwa penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Lalu dia berkata, Lazarus sedang tidur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus sedang mau memberikan sebuah pelajaran yang begitu berharga kepada Marta dan Maria. Juga bagi kita orang percaya, bahwa Dia itu sanggup membangkitkan orang mati. Ya, kali ini tidak seperti Dorcas itu ya, dia berbaring mati begitu, atau kasus-kasus yang lain ya. Ini sudah mati dalam arti sudah dikubur, sudah di dalam tanah. Kali ini Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kasus ini. Ini sebuah pelajaran yang berharga yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada Maria Marta, dan Maria Marta berbicara tentang gereja Tuhan kepada kita semua yang hadir pada pagi ini, jemaat yang saat ini mengikuti acara firman Tuhan ini. Kapanpun ya, dikatakan juga bagi kita orang percaya bahwa Dia sanggup membangkitkan orang-orang mati. Juga terhadap masalah orang-orang percaya yang sudah tidak mungkin lagi mendapatkan pertolongan. Ya, seperti kemarin kita masih ngenyang kepada Tuhan tentang Bapak Pendeta Samuel Budi. Ya, tetapi paling tidak kan, Bu Ana ngomong sama saya, Israel harapan Pak Dono. Paling tidak kan, ya, ini nyawanya, jiwanya ini harus dipertahankan supaya, kan kebanyakan kan begini, Bapak Ibu ya, di masa
perjalanan hidupnya didapati setia terhadap Tuhan, hubungannya intim, tapi menjelang sepuh. Ya ada seorang ibu dokter ya, papahnya ini seorang gembala, terkenal pelayanannya luar biasa. Wah, dikenal di sekitar Muria ini, dari gereja GITJ. Lah, dia tanya kepada saya begini, Pak Dono, kok aneh ya bapakku ini harum namanya di sekitar Muria, tapi menjelang sepuh sering sakit dan seketika menjelang meninggalnya ini sakitnya ini udah kunjung-kunjung sembuh. Kenapa ya Pak Dono? Lah, saya memberikan komentar. Lah, hari-hari seperti itu, saat-saat seperti itu, ya saya percaya doa kita hari Minggu itu sangat bermanfaat untuk menopang imannya Pak Samuel Budi ini ya. Mungkin dalam perjalanan hidupnya, Tuhan kok kau perkenan ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau saya berdoa, Tuhan anaknya tante 3 loh Tuhan. Saya ngomong sama Bu Ana, 3 harus sehat semua ya Tuhan, karena kami mengemban tugas yang daripadamu. Jangan kau ambil dulu, masih muda-muda. Ya, itu pribadi yang sedang mengalami seperti itu. Kalau kita misalnya dihadapkan dengan ada tahu saudara kita seperti itu, di samping didoakan dari jauh, kalau ada kesempatan didekati, dikuatkan, dibangun terus supaya jiwanya disegarkan. Kan di dalam Mazmur 23 dikatakan, engkau menyegarkan jiwaku, engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku, pialaku penuh melimpah. Itu perlu pendampingan. Makanya pada waktu akhirnya almarhum ini dijemput Tuhan, saya ngomong sama ibu bahwa ibu sudah begitu banyak waktu melayani, termasuk adik-adik juga. Sudah selesai. Tapi ini mempertahankan iman ini, mempertahankan kepercayaan, keyakinan ini bisa loh bimbang. Ya, banyak tidak sedikit yang menyangkal. Akhirnya itu misuh-misuh, ini bukan Pak Sam, bukan ya, ada di luar sana. Ternyata selama ini kecewa aku sama Tuhan. Wah, ngeri. Padahal terkenal donatur, terkenal baik. Hari-hari seperti itu. Makanya gunanya sangat guna sekali kita itu. Kalau saya tuh suka kelihatannya bergurau ya. Saya mengatakan jauh di mata, dekat di hati, itu artinya Paulus ngomong loh, saling mendoakan. Setuju ya jemaat, kita saling mendoakan ya. Jangan kita mendoakan begini saja, Tuhan selamatkan aku dari pandemi COVID-19, jangan itu saja. Perusahaanku atau pekerjaanku jangan. Hari-hari ini kita ini mendukung. Saling mendukung, saling mendoakan supaya ini jiwa ini selalu segar, iman kita ini selalu bertumbuh dalam kedewasaan. Dan kita percaya Bapak Budi sudah Pak Samuel Budi imannya ditopang Tuhan, karena ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan Tuhan sudah tersenyum menyambut beliau. Ya mungkin sekarang divonis bisnisnya hancur mungkin saat ini. Wes iki keadaan ini bisnismu pasti hancur. Kan kira-kira seperti itu ya vonisnya. Keuangan hancur atau hubungan keluarga yang hancur tidak mungkin dipulihkan. Siapa bilang? Ya, itu pelajaran yang Yesus berikan pada kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam kasus ini Yesus sendiri mengatakan bahwa Lazarus telah mati. Yesus loh, Gus Yesus piyambak ngendikan, Yesus mati ya. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, lah ini jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus segera berbalik ke arah Marta dan Maria untuk datang menolong. Kalau bahasanya kita akan ngomong begini, begitu kita melihat Yesus datang, Marta Maria datang, mungkin saudara-saudaranya akan ngomong, wes kasep, Gusti lagi rawuh, wes terlambat, dadak ditunda barang, mungkin begitu ya jemaat. Piye toh Tuhan, mungkin yang pertama kali yang ngabruk ini si Marta ini, piye toh Tuhan, piye toh Gusti, pripun toh Gusti, kok terlambat. Kok Gusti tunda kenging napa toh? Akhir putra paduka ingkang paduka kasih yang kau kasihi akhirnya meninggal. Ya. Ketika Yesus sampai di lokasi, ia disambut oleh suasana perkabungan. Marta dan Maria merasa terpukul jiwanya karena gurunya baru muncul. Ini Maria masih di kamar itu masgul betul dia. Kan dia biasa
kalau Yesus datang ke rumahnya kan dia biasa duduk mendengarkan firman Tuhan kan. Ayo aku tuh ya setiap hari menghormati firman-Nya loh. Atau menghormati dia, mendengarkan suaranya. Kok tiga-tiga nih Gusti ninggal kayak aku kan begitu. Dia tidak mau keluar, dia masih ada di kamar. Itu Marta masih komunikasi terus dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 6, Yesus berusaha menghibur mereka. Bahkan Yesus meyakinkan mereka agar mereka tetap percaya bahwa gurunya sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Jemaat kita semua pagi ini tetap percaya bahwa Yesus itu kuasanya unlimited, tidak terbatas selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya tak terbatas. Loh, buktinya pagi ini bisa ibadah tatap muka seperti ini. Itu kan kasih dan penyertaannya itu dari selamanya kepada selama-lamanya. Ya, Yesus berusaha menghibur mereka, bahkan meyakinkan mereka agar mereka tetap percaya bahwa gurunya sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi mereka tetap tidak percaya juga. Artinya mereka membatasi kuasa mujizat Tuhan hanya berlaku untuk hal-hal tertentu atau hanya untuk orang lain saja. Untuk kami tidak mungkin. Kan ada lagunya, kalau yang lain kau tolong apa? Saya juga. Tuhan, kenapa yang lain tok yang kau tolong, aku tidak? Apakah begitu Tuhan Yesus? Oh, mboten, tidak pada pagi hari ini. Saya ulangi lagi, artinya mereka membatasi kuasa mujizat hanya berlaku untuk hal-hal tertentu atau untuk yang lain saja. Untuk kami tidak mungkin, apalagi saudara mereka sudah dikubur 4 hari. 4 hari loh jemaat. Ya, ini bedanya. Bedanya Tuhan kita dengan yang di luar sana menyembah. Sudah dikubur 4 hari, Marta saja ngomong sudah busuk Tuhan. Entah berapa kali saya menyampaikan seperti ini di mimbar ini. Ya, kalau toh itu organ tubuh di bagian salah satu tubuh kita yang sudah rusak, misalnya pankreas. Pankreas ini kan kaitannya dengan diabetes kan, insulinnya tidak berfungsi sama sekali. Itu baru satu organ. Sampai ada hamba Tuhan katanya, rohnya diangkat ke surga, di surga ada sebuah gudang, di sana penuh dengan organ-organ tubuh manusia. Sampai diajari begini, nek kamu berdoa, minta satu organ yang menjadi kebutuhanmu. Misalnya pankreas, jantung. Ya ada yang memang yang diberi ada. Tapi pagi ini pelajarannya tentang penundaan. Ya, nah ini yang dikatakan supaya iman kita ini semakin berakar, Bapak Ibu, berakar ke bawah, menemukan sungai kehidupan. Pohon kehidupan kita yang disampaikan oleh Pak Gembala beberapa hari yang lalu itu naik ke atas berbuah-buah lebat. Itu sebuah proses pendewasaan. Tidak bisa itu instan, tidak bisa. Itu sebuah perjalanan yang ditunda, itu sesuatu yang bisa menyakitkan, melukai kita. Sampai kalau bahasa yang sederhana menggeh iman kita ini. Pieto ini bisa dalam hal keuangan, apa sajalah bisa terjadi, tentang pasangan hidup bisa saja itu terjadi. Selanjutnya ya, Yesus mengatakan dalam kesempatan itu dia ngomong kepada Marta, kepada Maria, anak-anakku, putri-putriku, anak-anakku yang kukasihi, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak mati, dia akan hidup kembali. Bahkan akan selama-lamanya hidup. Ya, tetapi sudah ini perkabungan ini yang harus dihalau dari kita. Kesusahan, kesedihan, kekhawatiran ini yang membuat mata rohani kita, makanya tadi di dalam awal renungan pagi ini saya katakan mata hati terang, ya. Mata hati mereka sudah gelap, tidak bisa melihat seperti pada waktu Tuhan Yesus berkata anak manusia akan mengalami ABCD, tapi mereka tidak mengerti ada selaput yang menutupi. Ada kegelapan, ada perkabungan yang menutupi. Kalau bahasanya perjanjian lama itu ada pakaian kabung yang menutupi. Kain kafan yang menutupi perjalanan iman kita, itu yang harus kita buang pada pagi hari ini. Supaya kita tertawa melihat hari depan seperti dalam Amsal pasal yang ke-31.
Yesus berkata kepada mereka, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu Yesus mengajak Maria dan Marta bahwa dalam hal ini gurunya tetap sanggup menolong. Ayo antar aku ke kuburan. Marta ngomong, guru, sampun bosok Gusti, sekawan dinten 4 hari. Yesus mengajak kita untuk percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semua hanyalah pertolongan yang tertunda untuk kita. Dan saat itu dalam kisah ini Yesus mau melakukan sesuatu. Berarti harga daripada sebuah penundaan tadi yang dialami oleh murid-murid, ya. Saya tambahkan di sini, dalam kekekalan tidak ada istilah waktu. Di dalam Yesus tidak ada kata terlambat atau kasep. Ya, dia sanggup melakukan perkara yang besar. Endingnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya Lazarus dibangkitkan. Saudara bisa membayangkan suasananya seperti apa. Tuhan ngomong, itu batu gulingkan. Lalu Tuhan berkata, Lazarus, semua. Waktu itu Tuhan mengangkat tangannya, kan dia bersyukur. Kalimatnya yang luar biasa di situ itu kelihatannya 2 kali, supaya kita semua yang di sini itu belajar percaya. Ini loh perjalanan hidup kita, belajar percaya bahwa dia itu sanggup memulihkan sampai hati yang terluka dan lain sebagainya. Ya, dia bersyukur, Bapak. Ya, demikian bisa terjadi, ya, puji Tuhan, pujian Bapak. Sekarang lalu dia berkata kepada itu yang di dalam kuburan, dia berkata, Lazarus, keluarlah, bangkitlah. Ya. Akhirnya Lazarus, ada orang Jawa ngomong ada pocong keluar. Lalu Yesus ngomong, copoti semua itu yang mengikat. Ini ada satu pribadi yang hidup kembali. Ya, ini sesuatu tidak sederhana yang saya sampaikan loh. Ini kalau ini terjadi di sekitar kita, orang mati dibangkitkan. Dampaknya banyak orang yang menyaksikan menjadi dikuatkan imannya loh. Bapak Ibu, kalau kita lulus dalam hal mempercayai bahwa dalam penundaan pun ada pertolongan Tuhan, itu kualitas iman, kualitas kesaksian kita itu membuat orang tercengang-cengang. Di sini dikatakan banyak orang menyaksikan menjadi dikuatkan imannya. Bahkan beberapa orang Farisi menjadi percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman kesaksian pribadi dengan Tuhan yang hebat seperti ini, bila disaksikan akan membuat banyak orang dikuatkan, bahkan akan membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, Paulus ngomong, kaki yang terpelecok supaya tegak kembali, tangan yang turun supaya dinaikkan kembali. Ya, gambaran menengadahkan tangan, ternyata begini mengadahkan tangan. Ya. Berserah kepada Tuhan. Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya untuk apa yang menjadi pergumulanku. Itu yang bisa disampaikan secara singkat pagi ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan langsung kepada Pak Gembala untuk acara perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Kita semua bersyukur atas anugerahnya. Satu hal terkadang saya merenungkan bagaimana kehidupan ini berjalan. Karena setiap pribadi harus melewati perjalanan kehidupannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan. Justru oleh karena itu kita perlu terus menyediakan diri untuk mau dituntun, dibimbing. Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang menyegarkan. Beberapa dalam benak saya tersirat. Ada satu pujian yang diciptakan
seorang ayah, kepala rumah tangga, yang pada awalnya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba seluruh keluarganya, istri, anak-anaknya dipanggil pulang. Terjadi satu kegoncangan pasti. Tapi iman yang terus diperjuangkan untuk dipertahankan, sampai kemudian dia menciptakan sebuah lagu, Not Turning Back. Tidak ada pikiran jalan untuk mundur, tapi terus maju untuk mempercayai dan lebih beriman. Rasanya tidak adil, keluarganya diambil begitu. Tetapi lewat karya pujian yang dia ciptakan, dia memberkati dunia. Tuhan pakai untuk menguatkan banyak orang yang mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Penundaan yang Yesus lakukan terhadap kematian Lazarus, saya percaya lewat itu juga, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Jadi ada sesuatu hal, ini kok suaranya berubah ya? Enggak perlu diotak-atik lagi. Jadi ada sesuatu hal yang kita tidak mengerti. Tetapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan bukan hanya mempergunakan situasi atau keadaan seseorang, sebagaimana kita manusia yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan pakai keadaan itu juga untuk menolong banyak orang yang lain, menguatkan banyak orang yang lain lewat kehidupan seseorang. Dan itu tidak pernah kita pikirkan bahwa keadaan itu dialami seseorang kelihatannya tidak baik. Tetapi Tuhan pakai itu menjadi berkat bagi banyak orang. Segala sesuatu yang tidak baik, sekecil apapun, sebesar apapun sekalipun, yang tidak baik itu Tuhan dapat ubahkan menjadi kebaikan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Itu poin yang pertama. Dan itu hak kedaulatan daripada Tuhan untuk memutuskan dan untuk menetapkan. Ketika kita berpikir dari sisi sudut pandang kita pribadi, rasanya tidak pas. Tapi Tuhan tahu yang paling pas. Tadi dikatakan berjuang sampai pada waktu yang terakhir, tetap beriman kepada Tuhan. Dan hari-hari akhir banyak orang meninggalkan, tidak percaya, menjual, atau apapun, keluar daripada kasih karunia dan anugerahnya. Hanya berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang menurut mereka itu yang terbaik. Saya coba merenungkan beberapa orang, termasuk salah satunya hambanya almarhum
Bapak Pendeta Samuel Budi. Saya juga bertanya, dan saya mendapatkan sesuatu yang saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya pasti nggak ngerti persisnya, nggak pernah mikirkan itu, tapi Tuhan yang tahu kondisinya. Saat perjuangan waktu-waktu terakhir, tidak ada semua orang yang tahu. Pada posisi seperti apa, kapan waktunya, menit keberapa, detik keberapa, pencapaian iman seseorang. Tapi saya percaya, ketika di titik iman yang terbaik, di titik iman yang paling tinggi, di situ Tuhan mengambil supaya mendapatkan keselamatan dan mahkota kehidupan. Kadang orang mengalami sesuatu yang menderita atau sakit. Bisa jadi hari ini jam sekian, kemudian iman percayanya, kemudian berpikir mungkin ada kebimbangan, ada keraguan, ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang Pak Dono sampaikan. Bahkan yang hidup saja bertanya, kenapa orang tua saya melayani seperti itu? Kok kondisinya juga mengalami sesuatu yang tidak baik? Ini yang hidup berpikir seperti itu, tanpa tahu kondisi iman percaya yang bersangkutan. Tetapi pada satu titik iman di mana Tuhan tahu terjadi satu perebutan, ada yang narik keluar untuk membawa kepada kebinasaan, tetapi kasih anugerahnya menarik orang-orang percaya kepada kemuliaannya. Saat itu Tuhan mengambil. Kita tidak tahu. Nobody knows. Tidak ada, setiap orang pun tahu. Itu karya ilahi Tuhan, belas kasihan dan anugerahnya kepada setiap kita yang percaya. Kita semua merasa kehilangan tentu saja, tapi jangan berandai-andai seturut dengan pemikiran pemahaman kita. Karena apa yang Tuhan rancangkan sejak dari mulanya, itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang membawa kita kepada Dia. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tidak ada satupun pribadi yang hadir diizinkan terlahir di dunia yang tidak memberikan kontribusi apapun. Itu sama sekali tidak mungkin. Ada gunanya, ada manfaatnya, ada faedahnya, tentu ada hasilnya. Biarlah setiap kita yang diberikan kesempatan pagi hari ini merenungkan, mengisi perjalanan kehidupan yang dipercayakan untuk lebih bijaksana. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita mendapatkan perjamuan ilahi. Mari Pak Dono, Pak Supri.
kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Harapan kita semua hanya kepadanya. Percayalah, jangan pernah gentar dan jangan pernah ragu. Dia ada, tidak pernah tinggalkan kita. Tetap kuat di dalam menghadapi hidup. Karya-Mu nyata dalamku, Dia pegang hidupku dalam tangan-Mu. Percayai darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Thank you Jesus. Sanggup pulihkan, Dia tebus segala dosa. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kita membutuhkan Dia. Roh Kudus hadirat-Mu, and Your presence God. Pujikan ini dengan syukur, pujikan ini dengan iman, percaya bahwa setiap hidup kita ada di dalam genggaman dan rencananya. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Dia sanggup pulihkan apapun keadaanmu. Berharap kepada Yang kuasa. Haleluya. I believe You, Jesus. Harapanku, Jesus. Percaya, aku aman dalam-Mu. Yesus, haleluya. Engkau memberi kekuatan pada yang lemah. Engkau memberikan pengharapan kepada yang putus asa. Engkau memberikan penghiburan kepada yang bersusah. Percaya ku aman dalam-Mu. I believe You. I believe You.
Mari kita sembah Dia. Jesus, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. And your presence, God. And your presence, God. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Holy. Kekuatan yang baru, kuasa-Mu memulihkan setiap kami umat-Mu. Engkau memberikan penghiburan, bahkan sukacita yang melimpah kepada setiap pribadi. Yesus, haleluya. Yang terkulai tidak pernah dipatahkan, sumbu yang mulai pudar tidak pernah dipadamkan. Engkau tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu, pengharapan yang kokoh kuat di dalam anugerah-Mu. Jesus, you are holy. Holy. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas umat-Mu. Anugerah yang sempurna melawat setiap kami, memberikan kekuatan, pengharapan lebih dan lebih lagi. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kami datang kepadamu, kami beroleh jalan kehidupan itu. Yesus. Ya Yesus, terima kasih. Engkau mendengar seruan hati. Engkau mendengar seruan setiap kami. Apapun persoalan di musim kehidupan yang terus berganti, yang kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Pemeliharaanmu tetap ada. Dan kami terjagai oleh karena kasih-Mu. Kami menyadari kekuatan kami tidak seberapa. Tetapi ketika kami berjalan di dalam anugerah-Mu, kuasa-Mu menyertai. Dan kami sanggup melewati perjalanan kehidupan sampai akhir dan keluar sebagai pemenang kehidupan. Karena kendaraan kemenangan Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Kami percaya untuk itu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan kekuatan yang baru kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Kami siap menerima perjamuan kudus ilahi-Mu, yang di dalamnya terkandung berkat-berkat ilahi di dalam kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pengorbanan-Mu. Segala sesuatu Engkau sudah tanggung. Sehingga setiap kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam segala aspek kehidupan.
pujikan cara-Mu, sucikanku. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sempurna yang boleh kami terima. Darah yang tercurah untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan pembebasan, untuk memberikan kemerdekaan di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada setiap waktu. Terus berbicara, tuntun bimbing kami, sehingga kami di dalam melewati kehidupan, menemukan arti dan tujuan kehidupan yang sebenarnya. Kami percaya, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, pelanggaran kami, segala dosa, Engkau sudah hapuskan. Segala sakit, rasa sakit apapun yang setiap kami alami, Engkau juga sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami beriman. Amin. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Darah-Mu Yesus, ku dijadikan. Sebenarnya yang lama sudah berlalu, karena yang baru sudah datang. Anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Ditebus oleh curahan darah-Mu, menang pribadi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari siapkan hati. Bapa Surgawi, ampuni setiap salah dosa kami. Basuh dengan air dan firman-Mu. Layakkan dan kuduskan setiap kami
dari setiap pencemaran segala dosa. Sehingga ketika kami memakan dan meminum roti yang adalah tubuh-Mu, anggur yang adalah darah-Mu, kami beroleh kuasa penebusan-Mu. Dan kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuh-Nya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama dengan iman. Kami percaya kami menerima kesembuhan ilahi-Mu. Yes, Tuhan. Terima Segala kasih, rasa sakit, segala sakit Amin, penyakit amin. apapun Yes. namanya. Haleluya. Oleh karena bilur-bilur-Mu kami sembuh. Amin. Yes. Di dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus. beriman. Kami Dalam telah nama menerima Tuhan kesembuhan Yesus. ilahi-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah menebus, mengkuduskan, membenarkan sekaligus memerdekakan. Dan kami percaya segala kuasa dosa dan maut tidak mampu lagi untuk menguasai hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu, milik kesayangan-Mu. Terima kasih untuk segala apa yang telah Engkau perbuat Tuhan. Dengan iman kami meminumnya. Mari bersama-sama kita minum. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu selama-lamanya tidak pernah berubah. Sempurna di dalam hidup kami. Seutuh-utuhnya Tuhan, kemurahan anugerah-Mu di dalam mengiring, menyertai setiap perjalanan hidup kami sampai pada akhirnya. Engkau telah memberkati setiap umat-Mu dengan berkat-berkat ilahi.
Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan penghiburan, sekaligus Engkau memulihkan. Terima kasih, kuasa-Mu membuat kami perkasa di bumi, mengalahkan setiap tantangan kehidupan persoalan. Kami tidak lagi bimbang, kami tidak ragu. Semakin hari, semakin kuat di dalam iman percaya kepadamu. Amin. Terima kasih. Roh kami kuat, Ya. roh kami sehat, Yes. tubuh jiwa kami, Engkau telah menyehatkannya. Amin. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Allah, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Setiap apa yang kami kerjakan Kau berkati, Kau buat berhasil. Di musim-musim kehidupan yang terus berganti, anugerah-Mu sempurna atas hidup kami. Ya, Yesus. Tidak pernah Engkau tinggalkan sedetik pun. Tetapi tangan-Mu yang kuat itu menggandeng kami di dalam kuasa-Mu. Membawa kami kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima segala berkat-Mu pagi hari ini. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita dan penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan Engkau membuat anak cucu keturunan kami perkasa di bumi. Malaikat-Mu menatang, malaikat-Mu menopang. Setiap perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Di dalam penyertaan berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam anugerah-Nya yang sempurna. Sekali lagi, segala kepujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Anugerah kasih setia yang selalu menyertai. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati Allah berkata bersama-sama, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat pagi, shalom.